Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurliza Muhammad Zain, Marketing Eksekutif di HIO. Dan hari ini saya membawakan produk Bioseleza untuk kegunaan kita bersama. Hari ini saya akan mengajarkan demo tentang produk Bioseleza. Dan ini adalah demo kit Bioseleza. Apa yang terdapat dalam tas ini yaitu sediakan satu pak tisu, dua pembalut lain yang ada di pasaran, satu botol air, satu pewarna, 4 gelas kecil, dan 1 gelas besar. Lalu juga satu pak tisu merek Wastan, satu suntikan besar untuk digunakan dalam demo, tas plastik untuk membuang sampah yang tidak diperlukan, dan di dalamnya juga terdapat satu CD yang berisi untuk pengetahuan tentang demo yang akan kita buat sebentar lagi. Dan di dalam tas ini juga terdapat customer record chart untuk Anda melihat perkembangan customer Anda di masa yang akan datang. Dan kita juga ada satu catatan ringkas untuk Anda melakukan dan menggunakan demo Bioseleza ini. Baiklah, kita letakkan semuanya di tepi. Oke, untuk pertama kita gunakan dua produk ini. Produk di pasaran yang ada di pasaran ini. Kita hanya perlu mengambil 3 saja untuk demo. Ini adalah dua produk yang berlainan. Dan seterusnya kita berikan plastik pembungkusnya untuk mengisi pembalut yang tadi. Jadi masukkan 3 dan 3 lagi yang berlainan hingga menjadi 6 piece. Oke, ini adalah barang-barang yang khusus untuk membuat demo tadi. Oke, untuk kita memulai demo Bioseleza kita memulai dengan 2 tetes saja pewarna ke gelas besar, lalu kita campur dengan air sampai penuh ke dalam gelas tadi. Oke, kita taruh dulu 4 gelas yang ini ke pinggir karena kita akan mempergunakannya kemudian. Dan kita gunakan jarum suntik ini yang akan kita gunakan sebentar lagi. Sekarang ini wanita ramai menggunakan pembalut wanita, tetapi tidak pintar memilih pembalut wanita yang bagus. Jadi zaman dulu nenek moyang kita menggunakan kain yang dipotong, setelah itu dipakai dan bisa dicuci kembali dan dipergunakan kembali. Sekarang ini dengan banyaknya pembalut wanita, apabila mereka salah dalam memilih pembalut wanita yang akan mengakibatkan kanker, contohnya seperti ini. Bungkus bagian ini kita tengok adalah tanggal pembuatan produk. Jadi contohnya 2 Januari 2013, dia bisa digunakan sampai 3 tahun ke depan. Dan ini bagian pembungkus dalam, tidak saja di bagian luar, bagian dalam tetap ada ruangan untuk bakteri yang masuk. Dan masih ada ruang untuk kita masukkan jari. Ya, tidak sepenuhnya diberi perekat sehingga bakteri mudah masuk. Oke, berbeda dengan produk kita, dibungkus seperti tisu basah. Kita ambil dan akan kita gunakan satu, lalu seterusnya bisa kita tutup kembali. Bungkus kembali untuk menjamin kesehatan produk kita ini. Dan kita bisa
taruh balik ke dalam tas kita. Contoh yang ingin saya tunjuk di sini adalah Bioseleza di cover sepenuhnya di bagian sini atau tutup sepenuhnya, dan kita buka dan kita sobek saja di bagian ini, di bagian tengahnya. Anda bisa melihat permukaan Bioseleza ini adalah sangat lembut, dan untuk bakteria yang kita tidak bisa lihat, pakaian dalam berwarna hitam dan bakteri berwarna putih, maka akan bisa terlihat. Jika dia menempel pada pembalut wanita, kita tidak bisa melihat bakteria berada di situ. Jika kita menggunakannya setelah 15-30 menit, pemakaian Anda akan merasa gatal di bagian organ intim Anda. Dan maksudnya adalah bakteri sudah melekat di pembalut wanita Anda. Oke, dan berikutnya saya akan masuk ke contoh yang kedua. Oke, ini kita gunakan untuk penggunaan malam. Oke, seterusnya ini untuk pemakaian sehari-hari. Contoh yang berada di pasaran luar. Oke, ini adalah 3 contoh produk yang berlainan. Ini adalah Bioseleza. Dan yang 2 ini adalah 2 merek yang berada di pasaran. Yang pertama, kita perlu meraba permukaan dari produk Bioseleza kita, dan ini adalah lembut. Yang kedua, ini lembut. Dan yang ketiga, ini produk yang ketiga adalah agak kasar. Kita pilih 2 produk yang lembut, lalu kita gulung, lalu kita genggam, dan kita rasakan mana yang lebih lembut. Oke, dan ternyata yang lebih lembut adalah produk kita, yaitu Bioseleza. Oke, banyak produk di luar sana yang dijual di luar sana adalah pembalut yang mengandung mint, sejenis obat yang mengandung mint. Bila kita gunakan produk yang mint ini, maka akan meresap ke dalam rahim dan rahim akan menjadi dingin. Tahukah Anda jika rahim kita menjadi dingin, apa yang akan terjadi? 4 masalah buruk yang akan terjadi. Yang pertama, period Anda akan datang tidak teratur. Yang kedua, keputihan jadi lebih banyak. Ketiga, rembesan darah berlebihan. Yang keempat, kesulitan untuk hamil. Karena jika wanita rahimnya dingin, maka wanita harus makan makanan yang panas untuk memanaskan otot rahim kita. Jadi sangat tidak bagus untuk memakai pembalut yang mengandung mint. Oke, seterusnya kita akan membuat demo. Kita akan tes pembalut ini. Kita gunakan air sebanyak 50 ml dengan menggunakan alat suntik kita. Oke, kita ambil air sebanyak 50 ml ke dalam alat suntik yang akan kita teskan kepada pembalut kita. Kenapa kita menggunakan air 50 ml di atas pembalut kita? Karena setiap wanita di seluruh dunia, tidak kira bangsa apapun, maksimum kedatangan haid setiap hari adalah maksimumnya 50 ml. Maka itu kita akan tes dan gunakan di macam-macam pembalut, akan gunakan 50 ml. Oke, yang pertama kita akan gunakan atau kita letakkan kepada Bioseleza sebagai pembalut yang nomor 1. Kita akan letakkan seluruhnya air ini ke dalam pembalut Bioseleza. Kita akan lihat daya serap dari pembalut ini. Jadi kita letakkan seluruhnya dari air yang 50 ml ini. Dan selanjutnya adalah pembalut yang kedua, sama juga sebanyak 50 ml. Oke, kita letakkan 50 ml juga, sama banyaknya ke pembalut yang kedua. Oke, seterusnya pembalut yang ketiga sebanyak 50 ml juga. Oke, kita akan lihat daya serap seberapa banyak yang akan dan cepat menyerap.
Jadi yang kita gunakan adalah untuk keperluan pemakaian pada malam atau night use. Oke, semua pembalut ini sudah kita letakkan sama sebanyak 50 ml air, 50 air dan 50 ml air. Yang pertama kita akan coba lihat tes kesan dari produk kita. Kita tekan-tekan ke bagian pembalut, kering, dan yang kedua, di pembalut yang kedua kita lihat ada air lebih jelas, dan pembalut ketiga pun sama banyak. Ini adalah night use, air yang keluar banyak, sangat jelas sekali. Jadi bagaimana lagi agar kesannya lebih banyak? Jadi kita ambilkan tisu dan kita ambil 3 dan kita letakkan di masing-masing pembalut. Oke. Seterusnya kita gunakan atau kita buat ujian di atas pembalut ini. Jadi kita letakkan tangan kita secara perlahan saja di atas pembalut ini. Ini adalah yang pertama, kesannya seperti ini. Yang kedua, dan yang ini adalah yang ketiga. Oke, di situ Anda bisa lihat secara jelas mana yang lebih kering dan mana yang serapnya lebih cepat. Oke, ini adalah ujian yang kita meletakkan tisu di atas pembalut ini. Kita bisa lihat apa kesannya. Oke, kita lihat yang pertama, kita gulung. Ini paling wanita takut. Lalu kita peras, keluar air. Kebucuran yang terjadi di bagian yang pertama, dan yang kedua kita peras juga. Apakah ada kebocoran atau tidak? Dan ini adalah sama, kebocoran terdapat pada pad yang kedua atau pembalut yang kedua. Ini wanita sangat takut sekali pada saat period. Dan yang ketiga, kita ambil Bioseleza dan kita coba peras juga, apakah ada kebocoran atau tidak. Tetapi bisa kita lihat tidak ada satupun air yang keluar dari produk Bioseleza. Oke, sekarang kita cek dari segi lapisan. Kita coba robek lapisan yang pertama. Ini adalah dari pembalut yang pertama. Oke, ini adalah lapisan pertama dari produk tadi. Seterusnya pembalut yang kedua. Oke. Ini adalah produk Bioseleza. Bagaimana cara kita merobek produk Bioseleza untuk demo ini? Kita harus meletakkan tangan satu di bagian belakang dan satu bagian depan, lalu sobek dan tarik. Lalu jari tahan dan pelan-pelan disobek. Oke. Dan yang hijau ini kita taruh di tepi, dan saya akan terangkan sebentar lagi apa kegunaan yang hijau ini. Oke, yang ini tadi kita lihat kembali. Ini adalah bagian atas, ini adalah PVC. Bisa dilihat dia tidak menyerap air. Tidak menyerap air. Yang kedua kita lihat apakah ini mengandung kapas? Baiklah, ini bukan, tapi kita lihat. Oke, apakah ini? Ini bukan kapas, tapi ini adalah
seperti bahan dari yang terbuang atau recycled paper. Kedua, terlihatnya seperti kapas, tetapi ini adalah kertas daur ulang, sama juga dengan lapisan yang tadi. Dan lapisan yang kedua, apakah yang terdapat di dalamnya adalah kertas juga? Iya, dalamnya adalah kertas juga, bukan kapas. Banyak orang yang salah mengerti bahwa mereka berpikir ini adalah kapas. Bagaimana kita bisa tahu apa yang bisa kita contohkan di sini? Satu tisu Western, di sini dia ada tunjukkan 100% opak. Jadi, kalau dia gunakan seperti ini, maka ini adalah betul asli, bukan bahan daur ulang. Seharusnya kita lihat biosiliza juga. Oke, seharusnya kita lihat juga, biosiliza. Oke. Ini yang terdapat di dalamnya. Lalu kita buka. Oke, kita bisa lihat jelly di dalam ini. Ini jelly yang kita gunakan di dalam biosiliza. Oke, material yang digunakannya ini adalah digunakan oleh WHO, yang digunakan dalam Pampers baby atau bayi ya. Jika aman dipakai dalam Pampers bayi, maka ini juga akan aman digunakan dalam pembalut wanita. Jadi saya akan masukkan biosiliza ini atau jelly ini ke dalam gelas yang berisi sisa air tadi. Beberapa saat saja kita akan lihat jelly tadi menyerap air dengan cepat. Bisa dilihat? Sangat cepat ya. Beberapa saat saja. Lalu seterusnya di bagian luar tadi, lapisan luar yang tadi, ini dibuat dari kapas yang sangat lembut dan nyaman digunakan. Dan ini adalah yang digunakan di rumah sakit untuk mencuci luka, dan juga bisa digunakan di salon-salon profesional untuk perawatan muka. Oke. Oke, sekarang ini kita akan memulai satu tes dengan memakai atau menggunakan air panas. Kita akan masukkan air panas ke dalam 2 gelas. Iya, kita ambil air panas yang sudah kita sediakan. Dan kita ambil merek yang ada di pasaran. Kita letakkan di atas gelas tadi. Oke. Ini adalah untuk tes daya pernafasan atau sirkulasi udara. Pesan yang tadi. Berikutnya kita ambil biosiliza. Oke. Dan kita perlu biarkan beberapa menit. Kita bisa lihat sebentar lagi apa perbedaan dari dua produk ini yang memberi pernafasan kepada organ intim wanita. Karena badan wanita semasa datang period atau datang bulan akan menjadi panas dan sangat hangat, dan jika kita menggunakan pembalut yang tidak memberi pernafasan
kepada organ intim wanita, maka massa panas tadi itu akan masuk ke semua ke dalam badan dan akan mengefektifkan kembali bakteria kita. Oke, dan jika menggunakan Biosiliza akan memberikan pernafasan dan dikeluarkan nampak lebih nyaman jika memakai produk Biosiliza. Oke, kita bisa lihat di sini kesan atau hasil dari air panas yang tadi. Oke, yang bagian pertama tidak ada uap sama sekali. Yang di bagian gelas tadi, dan yang sebelah satunya lagi nampak lebih kabur dalam gelas, dan ini memberi daya pernafasan pada bagian tadi. Oke, sekarang kita lihat plastik pembungkusnya, yaitu ini terbuat dari PVC ya. Lihat ya, kita lihat, iya. Dan sekarang kita lihat dari Biosiliza. Ini dibuat dari bahan kapas yang sangat aman digunakan, dan kita sobek pada lapisan kedua, dan ada lagi lapisan di dalam pembungkus ini. Jadi sangat aman digunakan. Pada saat yang sama dia memberi pernafasan pada organ intim wanita pada saat kita menggunakan Biosiliza. Oke. Di sini saya akan terangkan pemakaian lem atau perekat pada pembalut lain, dan saya akan coba tempelkan di bagian seluar dalam kita atau celana dalam kita. Dia melekat kuat dan agak sukar untuk dilepaskan. Lem atau perekat ini digunakan pada pabrik-pabrik dan mengandung kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan jika kita gunakan bisa tertinggal pada celana dalam kita, dan jika kita gunakan kembali maka bisa masuk ke dalam organ intim wanita dan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dibanding dengan Biosiliza, produk kita letakkan pada celana dalam. Dia tidak sangat melekat dan sangat lembut. Dan jika kita telah gunakan langsung dengan suhu badan kita bersentuhan dengan Biosiliza, maka dia akan menjadi perekatan yang kuat. Dan perekat yang digunakan adalah perekat yang sangat bagus untuk produk makanan hingga aman untuk dipakai. Yang paling penting di dalam produk Biosiliza kita adalah ini. Ini adalah jalur teras yang terdapat di dalam Biosiliza. Fungsinya adalah untuk membasmi bakteria, fungsi penghilang bau, menyelaraskan fungsi fisiologi tubuh badan, dan juga melegakan masalah perempuan. Dalam jalur teras ini, yang paling utama adalah dia mengandung biovelocity. Yang kedua, mengandung nanoperak. Yang ketiga, sinar inframerah jauh, dan juga ion negatif. Oke, apa istimewanya? Biovelocity ini sejenis tenaga alami murni yang diperoleh dari sinar matahari. Aliran tenaga ini akan menyeimbangkan medan elektromagnetik, medan tenaga biologi, seluruh badan manusia. Apa kebaikan utamanya? Yaitu kesan antibakteria, mengaktifkan sel-sel badan manusia, dan juga meningkatkan metabolisme tubuh badan manusia. Oke, itu yang sangat penting. Seterusnya meningkatkan sistem pertahanan badan, membuat kandungan oksigen yang lebih kepada badan wanita, itu yang akan menyeimbangkan oksigen dalam badan wanita. Oke, lalu apakah itu ion negatif? Fungsi kebersihan yang sangat penting di dalam jalur teras ini, ia membantu membunuh kuman dan bakteria yang terdapat pada bagian intim wanita, mengurangkan dan menghilangkan bau, seterusnya membantu menyeimbangkan hormon badan wanita. Seterusnya yang ketiga, dia mengandung nanoperak dan membasmi kuman sampai 99,99%. Dan yang paling penting, dia menyingkirkan bau menyekat pertumbuhan bakteria pada bagian intim wanita. Seterusnya, sinar inframerah jauh memperlancar peredaran darah, dan apabila kita menggunakan Biosiliza, dia akan menjadi badan kita tambah sehat. Oke, sekarang saya akan membuat satu demo dengan menggunakan jalur teras, dan kita akan bagaimana kesan dari Biovelocity yang terdapat dalam jalur teras ini.
dan saya akan menjemput satu orang model ke depan. Oke, dan kita akan coba berpihak, berdiri ke depan, ke belakang sedikit, luruskan tangan. Saya coba tekan dan Anda lawan ya tangan saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi angkat kaki sebelah kanan dan coba lawan ya. 1, 2, 3. Nah, tidak seimbang ya. Dan saya akan bagi Anda satu jalur teras ini, Anda genggam. Bila saya tekan, Anda tahan ya. Lihat ke depan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Gimana rasanya? Rasanya lebih seimbang dan bertenaga setelah saya memegang jalur teras ini. Oh, oke. Saya pegang lagi ya. Baik, kita coba sekali lagi tanpa jalur teras. Oke. Letakkan juga 1, 2, 3. Nah, beda kan? Beda ya? Terasa bedanya. Kita coba satu kali lagi ya dengan memegang jalur teras ini. Oke. Angkat kaki. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Wah, sangat berkesan ya. Gimana Ya, rasanya? rasanya sangat bertenaga dan saya bisa melawannya pada saat ditekan. Oke, pada saat saya tekan ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat kan apa perbedaan tanpa memegang jalur teras dan setelah memegang jalur teras ini. Oke, sekian saja demo saya hari ini. Sekian, terima kasih.